ya membacakan profil ibunya nih. Nggak apa-apa ya Kak aku. Boleh Oke, Kak, biar silakan. semakin kenal nih. Jadi, izin memperkenalkan Ibu Komaria. Nama lengkapnya Haji Siti Komaria SEMM. Beliau lahir di Samarinda pada tanggal 6 Oktober 1962, beralamat di Samarinda Utara. Kemudian saat ini bersuamikan Haji Ahmad Rizani dengan anak 4 orang ya Bu. Nah, kemudian riwayat pendidikannya menyelesaikan kuliah S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun 1984. Kemudian di tahun 2000 kajian Forsap tahun 2004 sampai dengan sekarang. Kemudian juga menjadi Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia tahun 2004 sampai 2007, Ketua Diksdasmen PCA Samarinda Utara tahun 2013 sampai 2016. Kemudian saat ini juga pernah punya pengalaman sebagai Ketua Purnacara Kamuda Indonesia tahun 1998 sampai 2001 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Samarinda 2020 sampai dengan 2025. Kalau misalnya untuk dapat pekerjaan sendiri ada bekerja di Bank Pasifik tahun 1986 sampai 1198. Kemudian juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2008 sampai dengan 2019. Untuk waktu dan layar dipersilahkan Ibu Siti Komaria untuk membuka. Terima kasih. Kedengaran suara saya? Kedengaran Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mbak Tri Oktaviani, yaitu sebagai Putri Pendidikan Kalimantan Timur di 2022. 2 hari yang lewat, beliau menghubungi saya lewat chat yang disampaikan lewat teman dan meminta kesediaan saya untuk menjadi opening speech pada hari ini. Nah, tadinya saya bingung juga. Nah, lalu saya setelah mengokekan baru saya lihat saya statusnya sebagai anggota DPR. Saya pikir Dewan Pendidikannya, tapi ternyata anggota DPR. Makanya saya klarifikasi karena berakhirnya masa tugas saya karena PAW pada tahun 2008, 5 tahun kemudian di 2014 ikut lagi sampai 2019. 2019 saya sudah purna tugas. Jadi sekarang di Dewan juga, tapi Dewan Pendidikan. Begitu. Luar biasa, saya baru tahu bahwa Putri Pendidikan ada di kita. Ini pasti melewati evaluasi yang sangat ketat untuk mendapatkan predikat sebagai Putri Pendidikan. Tidak salah kalau pada hari ini memberikan kontribusi terbaiknya dengan mengadakan webinar ini, yaitu Bu Healthy. Luar biasa mengundang dari UI juga, dari Balikpapan juga, yang memang kompeten di bidangnya. Oh ya, saya juga lupa menyapa nih Abdul Fatah. Ya, yang saya hormati juga, karena yang sebagai pembawa acara ya, karena di sini saya baru tahu gitu, baru mendengar dari beliau. Dan yang saya hormati juga Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia. Mungkin ada yang tergabung di sini yang ikut dalam webinar ini. Ini luar biasa, suatu wadah, suatu ikatan sebagai pionir vision, yaitu yang fokus membangun anak bangsa yang memiliki behavior kebiasaan yang beauty, yang baik, bisa ditularkan ke masyarakat, dan juga energik. Nah, kayak Mas Adek Patah tadi, luar biasa, anak muda, energik, luar biasa banget. Juga Mbak Tri Oktaviani juga hebat gitu. Dan yang
memiliki inspirasi dan juga nasionalis. Nah, selain dia smart, cerdas, sosial, dan juga punya talenta yang tinggi. Luar biasa sekali, anak-anak muda punya prestasi, punya bakat, dan telah disalurkan secara bertahap. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi semua. Yang saya hormati juga sebagai pembicara, Ibu Rinda Setiawati, SKM, sebagai Subkoordinator Gizi Dinas Kesehatan Balikpapan, dan Ibu Tetri Pawesti, Ahli Gizi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan juga audiens yang hadir pada acara webinar ini, mudah-mudahan dapat menyimak dan menyebarkan kepada ibu-ibu muda, pranikah, maupun yang sedang menyusui, bisa berbagi dengan yang lain. Mudah-mudahan ini sangat manfaat sekali, karena ini sangat penting karena pengaruhnya dengan stunting, yang mana tadi sudah disebutkan bahwa kita terbanyak nomor 4 di dunia angka stuntingnya, dan nomor 2 di se-Asia Tenggara. Standar dari WHO itu 20% ya. Kalau di kita di Kalimantan Timur mencapai angka 22%. Dan yang bagus angka stuntingnya saya lihat di data itu adalah Balikpapan dan Kutai Barat. Nah, kalau berbicara mengenai masalah Kutai Barat, saya kebetulan punya staf kemarin dari Kutai Barat, walaupun tingkat pendidikannya tidak tinggi, tetapi kecerdasannya luar biasa. Setelah saya banyak bertanya dan menggali, ternyata dia banyak makan ikan. Karena di sana sumber ikan itu masih murni, masih belum terkontaminasi, belum tercemar. Itu yang saya lihat. Tapi nanti itu perlu pembuktian dengan penelitian tentunya. Ini hanya saya melihat dengan mata telanjang. Kalau Balikpapan, karena pendapatan di sana ekonominya cukup tinggi, makanya di Balikpapan angka stuntingnya juga di bawah 20%. Angkanya cukup rendah. Nah, makanya mungkin salah satu dipilih Balikpapan sebagai pembicara agar supaya bisa memberikan influence kepada yang lain, bisa meniru, bisa mengikuti langkah jejaknya agar angka stunting ini bisa ditekan sedemikian rupa. Memang perlu kita ketahui bahwa sumber daya manusia itu tolak ukurnya ada 3, yaitu pendidikan, tingkat pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga itu masalah ekonomi. Ekonomi stabil, maka kehidupan lebih baik gitu. Nah, berbicara mengenai webinar Go Healthy ini sangat patut untuk diapresiasi dan didukung secara optimal baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan ini sudah dilakukan. Mudah-mudahan harapannya ke depan tidak saja membicarakan mengenai masalah gizi di usia prakehamilan dan setelah melahirkan, tetapi juga harapannya ke parenting. Nah, karena orang menikah untuk menjadi orang tua tidak gampang, memang seharusnya pendidikan. Orang kuliah aja orang ini harus banyak belajar. Nah, sedangkan ini otodidak langsung memasuki. Tapi alhamdulillah pemerintah telah melakukan sosialisasi sebelum menikah apa saja yang harus dilakukan. Nah, biasanya orang tua itu yang ditanya adalah 2 kepada laki-laki yang udah bekerja atau belum gitu, calon suami, dan yang kedua adalah yang sering ditanyain adalah mengenai mahar. Nah, jarang sekali yang menanyakan tentang bagaimana kesehatannya, bagaimana yang lain-lain gitu. Padahal kesehatan itu sangat penting karena anak muda sekarang makannya atau apanya itu ya, itu sembarangan gitu. Maaf, bukan sembarangan, istilahnya mentang-mentang muda, makannya itu ya semau-maunya tanpa dipilah yang sehat yang mana, enggak, aku kan masih muda gitu, makan aja. Tetapi itu ternyata mungkin perlu penelitian yang bicara atau ahli gizi. Apakah ini ada pengaruhnya dengan anak-anak? Dan juga yang selama ini saya lihat belum dibahas
gizi itu bukan saja gizi asupan di protein hewani, tapi gizi secara spiritual itu penting. Karena dari mana hasil asupan yang diperoleh itu, halal atau tidak, toyib atau tidak. Nah, apakah ini ada pengaruhnya gitu kan terhadap gizi anak. Nah, bagaimana kondisi sekarang pada tahun dicanangkannya untuk menekan angka stunting dan program sudah dilaksanakan, hingga saat ini ada enggak penelitian atau hasil riset bahwa angka stunting itu menurun atau tidak, karena harapannya dicapai di 2024 nanti. Nah, kalau 2024 di bawah angka 20%, yaitu angka 14% yang seperti disebutkan Mas Patah tadi, itu mudah-mudahan lebih rendah daripada itu bisa dicapai, asalkan ada kemauan dari semua pihak. Hasil penelitian langsung dilaksanakan, tidak saja berretorika, berbicara mengenai kita ingin menekan dengan asupan, bisa jadi asupan itu tidak cukup gitu. Nah, dulu zaman saya asal anak mau makan udah, sekarang tidak. Anak-anak pada saat sampai 6 bulan harus full ASI, setelah 6 bulan diberikan makanan tambahan, itu pun tidak boleh sembarangan, harus ada dari protein hewaninya dan lain sebagainya yang bisa untuk mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, inilah nanti dibicarakan secara tuntas oleh pakar-pakarnya yang sangat luar biasa tersebut. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan juga selamat nih kepada Mbak Tri Oktaviani yang telah mengundang gelar Putri Pendidikan Kalimantan Timur di 2022. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak prestasi-prestasi yang ditoreh, termasuk yang di dalam Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia, mudah-mudahan memberikan kontribusi yang terbaik untuk anak bangsa. Nah, itu harapannya, dan semoga selamat berwebinar. Semoga dengan webinar ini bisa membawa manfaat bagi semua anak-anak bangsa, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Ini sangat luar biasa, mudah-mudahan membawa manfaat bagi semua. Dan akhirnya saya ucapkan selamat berwebinar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya sebagai opening speech-nya. Mudah-mudahan sekali lagi membawa manfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Maria untuk opening speech-nya. Nah, kalau gitu kita langsung saja beranjak ke acara berikutnya nih. Itu acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu untuk menambah wawasan kita mengenai upaya-upaya dan juga bagaimana cara menjaga keseimbangan gizi pada ibu hamil. Nah, tapi di sesi materi nanti bukan aku yang bakal melit, tapi nanti bakal ada Kak Okta nih sebagai moderator kita pada siang hari ini. Nah, mungkin aku izin sampaikan ya, background Kak Okta ini sebagai apa sih sebenarnya. Nah, jadi Kak Okta ini merupakan lulusan dari University of Pancasila dari psikologi di tahun 2018. Nah, dari tahun 2018 hingga 2022 ini Kak Okta sudah banyak sekali berlalu lalang nih di dunia pekerjaan dan keren-keren banget tentunya. Nah, sekarang Kak Okta itu merupakan sebagai Human Resources Consultant di Signal Consultant, dan beliau juga pernah menjadi content writer freelance di Brilio.net. Nah, selain bekerja, Kak Okta juga punya personal project-nya sendiri, itu keren banget. Nah, itu dinamakan sebagai Indonesian Language Body atau ID.labu, yang dimulai pada Juli 2021 hingga sekarang masih berjalan. Berarti sudah genap 1 tahun ya, 1 tahun 1 bulan. Nah, Kak Okta juga adalah sebagai Putri Pendidikan Kalimantan Timur yang sekarang sedang menjabat juga. Nah, organisasi Kak Okta ini salah satunya adalah yang beliau masih jalan hingga saat ini itu adalah Rekruter Indonesia Bersatu. Dimulai 2021 dan sekarang masih berlanjut hingga ke 2022. Kalau gitu langsung saja aku serahin mic-nya ke Kak Okta untuk memandu sesi materi kita pada siang hari ini. Dipersilakan Kak Okta. Oke, terima kasih Kak Abdul. Nah, hari ini saya akan memandu jalannya webinar edukasi pragizi kehamilan sampai dengan melahirkan. Izinkan saya juga untuk membacakan CV pembicara pertama kita. Ada Ibu Rinda Setiawati,
dari ahli subkoordinator gizi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Beliau lahir tanggal 25 Februari tahun 1975, beralamatkan di Jalan Tegasari RT 4034. Pekerjaan saat ini yaitu di Dinas Kesehatan, khususnya untuk koordinat gizi dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Pernah juga di Puskesmas Landasan Hilir tahun 1997 sampai dengan 2012. Nah, beliau juga mempunyai background pendidikan, lulusan dari SMA 1 Balikpapan, dan dari Akademi Gizi di Banjarmasin, kemudian melanjutkan S1 lagi di Samarinda. Kemudian kalau dari pembicara kedua kita ada Ibu Tendri Pawestri, S. Gizi. Beliau merupakan lulusan ilmu gizi dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga pernah menjadi nutrisi Sentra Medika Cicalak Hospital dari September 2017 sampai dengan Agustus 2018. Kemudian saat ini beliau aktif sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Universitas Indonesia September 2018 sampai dengan sekarang gitu. Oh maaf, untuk latar belakang pendidikan beliau itu dari Bachelor Degree Nutrition of Science at Pembangunan Nasional Veteran University dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Kemudian saya persilahkan untuk layar dan waktunya kepada pembicara pertama kita, Ibu Rinda. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Okta. Suara saya terdengar? Oke, izin saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa bersama di webinar ini. Mungkin yang saya persiapkan materi adalah si ibu hamil, tetapi tadi di preambulenya tadi ada kata-kata stunting ya. Nanti akan saya selipin sedikit tentang kebijakan stunting atau apa-apa yang dilakukan di Balikpapan terkait stunting. Kita mulai dari si ibu hamil, di mana materi saya hari ini adalah tentang gizi seimbang. Saya tahu karena audiens kita juga belum semuanya ibu hamil, tetapi persiapan untuk menjadi hamil, dan kedua adalah gizi ibu hamil. Nanti mungkin materi saya bisa dilengkapi oleh narasumber satunya, ahli gizi di rumah sakit. Baik, ini adalah arahan dari Kementerian Kesehatan bahwa remaja-remaja, khususnya remaja putri, dan semua orang harusnya kita berpedoman pada gizi seimbang. Kalau dulu kita pedoman kita adalah 4 sehat 5 sempurna, dan ini sudah bergeser sebetulnya sejak tahun 1980-an gitu. Itu udah gizi seimbang. Jadi kayak pedoman 4 sehat 5 sempurna udah mulai dihapuskan. Di gizi seimbang itu ada 4 pilar yang harus kita perhatikan. Pertama adalah mengkonsumsi pangan beraneka ragam, ya. Jadi kita tahu bahwa makanan kita itu tidak seharusnya hanya nasi melulu, ya, makanan pokoknya, tapi bisa dengan singkong, dengan ubi, dengan ketela dan sebagainya. Nah, jadi kita memang harus juga mengurangi makan nasi ya, karena biar seimbang, jadi nggak semua kita tergantung pada beras. Selanjutnya adalah pilar kedua, itu membiasakan perilaku hidup sehat. Bagaimana kita lihat gambar di sini, perilaku hidup sehat itu adalah seperti mencuci tangan, apalagi pada zaman COVID ya, cuci tangan jadi tren. Kemudian aktivitas fisik lainnya olahraga, dan yang terakhir yang itu juga meskipun ibu rumah tangga menyapu, mencuci, asal pekerjaan itu dilakukan 30 menit secara terus-menerus, itu sudah dilakukan dengan olahraga. Kemudian pilar ketiga adalah melakukan aktivitas fisik seperti yang sudah saya bilang tadi, seperti olahraga bersepeda, menyapu, berjalan, dan sebagainya. Sedangkan pilar keempat ini adalah
mempertahankan atau memantau berat badan normal. Jadi kita harus rajin menimbang berat badan kita agar kita tahu bahwa berat badan kita sudah berlebih atau masih kurang. Nah, ini adalah visualisasi gizi seimbang. Ini adalah isi piringku setiap yang kita makan, ya. Setiap kita makan itu nasi atau lauk cukup sepertiga, kemudian sayuran juga sepertiga, buah-buahan seperenam dan seperenam. Jadi kenapa sayur itu menduduki porsi yang cukup tinggi sama dengan makanan pokok? Kita tahu bahwa sayur adalah antioksidan dan juga bisa menyehatkan tubuh dan mengandung serat. Nah, selanjutnya adalah 10 pesan gizi seimbang yang memang harus kami dari Dinas Kesehatan, tugas gizi Puskesmas selalu mengingatkan atau mengemborkan bahwa yang pertama adalah makan aneka ragam makanan seperti yang saya bilang tadi, contohnya makanan pokok tidak aja nasi, lauk juga tidak hanya ikan tetapi yang lainnya. Kemudian pesan kedua adalah perbanyak makan sayur cukup buah. Nah, sayur itu 150 gram, itu sama dengan contohnya ya 3 buah pisang. Itu contoh buah utuh gitu ya, atau 3 buah jeruk. Kemudian ada lagi 250 gram sayuran, itu sekitar 2,5 porsi atau setengah gelas sayuran matang. Kemudian disarankan untuk memilih sayur dan buah yang berwarna cerah, hijau, orange, ungu, dan sebagainya, menandakan tinggi antioksidan. Selanjutnya juga ada makanan lauk yang mengandung tinggi protein, seperti sumber dari hewani itu ada ikan, ada telur, ada hati, ada daging. Dan selain itu ada juga sumber protein nabati yang bisa terdiri dari kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Yang keempat adalah makan aneka ragam makanan pokok. Nah, ini sekali lagi bahwa makanan pokok itu ditekankan tidak hanya nasi ya, tapi juga bisa berganti-ganti jagung, umbi-umbian, dan sebagainya. Nah, pesan kelima adalah batasi makanan manis dan asin berlemak. Nah, ini kita hanya sehari itu disarankan mengkonsumsi hanya 4 sendok makan gula. Jadi bukan berarti setiap kita minum manis ya, misalnya kita sehari cukup 1 gelas minum manis, sementara gula itu tidak hanya dalam minuman, tetapi juga dalam makanan, dalam snack, dalam puding itu sudah mengandung gula semua. Untuk garam hanya disarankan 1 sendok, dan untuk minyak itu 5 sendok. 5 sendok ini bukan berarti juga setiap makanan itu harus bergoreng, tapi juga disarankan makanan untuk yang direbus, dipepes, dibacem, ditumis, dan sebagainya. Tidak selalu makanan bergoreng. Misalnya ikan goreng, nanti snacknya pisang goreng, atau yang bergoreng lainnya. Kemudian di pesan ke-6 juga ada disarankan untuk sarapan pagi setiap hari. Kita ketahui bahwa banyak anak-anak sekolah yang selalu mengabaikan sarapan di saat pagi. Nah, padahal sebenarnya ini juga bisa mengganggu konsentrasi di saat belajar. Kemudian cukup minum air putih, disarankan itu sehari kita 8 gelas atau sekitar 1,5 liter. Karena kita tahu bahwa tubuh kita sebagian besar terdiri dari cairan. Pesan gizi yang lainnya adalah membaca label gizi. Jadi kalau kita membeli makanan berkemas, tidak hanya tanggal kadaluarsa yang kita baca, tetapi juga kita membiasakan untuk membaca kandungan apa saja yang terdapat dalam makanan tersebut. Misalnya ada orang hipertensi, dia harus tahu, oh saya nggak boleh makan natrium, harus mengurangin garam-garam yang asin-asin. Nah, dia harus membaca apakah makanan ini tinggi kadar natriumnya atau termasuk makanan yang rendah natriumnya. Untuk pesan yang ke-9 adalah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, ya. Jadi ternyata untuk mencuci tangan itu bukan hanya pesan di saat pandemi, tetapi sudah dicanangkan di pedoman gizi seimbang bahwa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir itu jadi salah satu pesan gizi. Kemudian pesan terakhirnya adalah melakukan aktivitas fisik yang cukup dan untuk menjaga berat badan. Inilah yang membedakan dengan 4 sehat 5 sempurna, di mana di 4 sehat 5 sempurna tidak ada aturan tentang mencuci tangan, aktivitas fisik, minum air, dan lainnya.
Jadi mulai sekarang kita mulai menghilangkan 4 sehat 5 sempurna dan kemudian kita bergeser kepada menu seimbang dan 10 pesan gizi seimbang. Kalau para remaja ini sudah menerapkan pesan gizi seimbang di kehidupan sehari-hari, ini insya Allah nanti akan siap untuk menjadi ibu hamil yang sehat gitu ya, sehingga dapat menghasilkan generasi emas. Selanjutnya ini adalah gizi ibu hamil. Di pedoman gizi seimbang yang 10 tadi itu adalah merupakan pesan untuk masyarakat Indonesia, masyarakat sehat, kemudian tanpa terkecuali. Sementara di buku pedoman seimbang itu ada lagi pedoman gizi seimbang khusus ibu hamil. Ada 4 pesan khusus bagi ibu hamil yang dari arahan Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah biasakan mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak, baik mikronutrien yang penting seperti zat besi, asam folat, kalsium, iodium, dan zinc. Ini mikronutrien, zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting, terutama bagi ibu hamil seperti zat besi, asam folat, kalsium, iodium, dan zinc. Kemudian untuk ibu hamil juga ada pesan untuk membatasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam yang tinggi. Kita ketahui bahwa ibu hamil itu kalau sampai terjadi hipertensi atau eklamsi itu bisa menyebabkan kematian janin. Ya, jadi untuk ibu hamil harus membatasi makanan yang mengandung garam. Selanjutnya pesan ibu hamil yang ketiga adalah meminum air putih yang lebih banyak. Ya, kalau kita tadi disarankan 8 gelas, mungkin kalau ibu hamil 8 sampai 12 gelas seharinya. Dan untuk ibu hamil pesan khususnya adalah batasi minum kopi, karena ini mengurangi efek diuretik dan kafein. Kopi dibatasin hanya 1 sampai 2 cangkir kopi sehari. Kalau bisa dihindarin sama sekali, nggak usah minum kopi. Masih banyak minuman-minuman sehat bagi ibu hamil seperti jus buah, kemudian minuman-minuman lain yang tentunya lebih baik bagi ibu hamil dibandingkan dengan meminum kopi. Nah, ini kita ketahui bahwa pada kehamilan awal atau trimester 1 itu nafsu makan ibu tuh sangat kurang, di mana ibu-ibu sering timbul rasa mual dan ingin muntah. Kemudian juga makanan itu harus tetap dikonsumsi. Di satu sisi, pada trimester 1 ini kebutuhan kualitas makanan itu sangat dibutuhkan bagi janin. Ibu hamil pada awal-awal itu makanan yang dimakan meskipun banyak tidak terlalu ngefek ke badan ibu ya, karena memang dibutuhkan untuk janinnya. Makanan untuk menghindari mual muntah diberikan makanan yang porsi kecil dan sering, namun yang segar-segar. Misalnya mungkin ikannya dimasak sup ikan atau misalnya asam manis gitu ya. Kemudian juga buah-buah, sayurannya dibentuk sup gitu ya. Atau makanan ringan bisa seperti biskuit atau juga puding, ya tergantung selera ibu masing-masing. Tujuannya makanan yang diberikan di trimester 1 adalah untuk memenuhi kebutuhan selain kebutuhan ibu hamil juga kebutuhan bayinya. Kemudian pada trimester kedua ini biasanya nafsu makan ibu sudah mulai meningkat. Kebutuhan akan zat seperti nasi, roti, singkong ini lebih banyak energi yang diperlukan dibandingkan saat ibu itu tidak hamil. Demikian juga untuk lauk pauk maupun buah-buahan, semua komposisi makanan dibutuhkan lebih banyak di waktu tidak hamil. Jadi misalnya saat hamil sebelum hamil kita makan 3 porsi nasi, saat kehamilan itu bisa menjadi 4 sampai 5 porsi nasi pada saat memasuki trimester kedua. Untuk trimester ketiga, pada saat ini janin sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Umumnya ibu-ibu hamil sudah sering merasa lapar. Namun tetap kita jangan berlebihan sehingga berat badan tidak terlalu banyak juga naiknya, karena nanti juga efeknya memberatkan bagi ibu hamil.
Kemudian makan makanan yang berlemak, yang manis-manis, serta yang mengandung minyak mulai kita kurangin. Untuk trimester ketiga, biasanya kebutuhan janin juga lebih besar dibanding kebutuhan lebih besar zat yang ibunya konsumsi diperlukan untuk bayinya. Jadi di trimester 3 ini ibu-ibu hamil juga lebih konsentrasi terhadap kualitas dan kuantitas yang dimakan. Nah, ini ada kebutuhan zat gizi makro selama kehamilan. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, itu seperti energi kayak itu ya, itu mengalami peningkatan menjadi 340 sampai 452 kilokalori per hari pada trimester 2 dan 3. Karena pada trimester 1 biasanya ibu hamilnya masih mual muntah. Protein juga mengalami peningkatan pada saat kehamilan, naik sampai 60 gram per hari dan mengalami peningkatan 1,1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 60, bisa sampai 66 gram per hari kebutuhan proteinnya. Untuk karbohidrat bisa sekitar 45 sampai 64% dari total kalori dan lemak 20 sampai 35% dari total kalori. Sementara untuk kebutuhan zat mikronya pada masa kehamilan, pada trimester 1 itu zat ini sebetulnya dibutuhkan sedikit bagi tubuh, tetapi sangat penting bagi ibu hamil. Contohnya seperti asam folat. Asam folat ini fungsinya adalah pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak janin ya. Nah, kalau kita kekurangan asam folat itu bisa menimbulkan kelainan pada janin, dan asam folat terdapat pada sayuran yang berdaun hijau, tempe, serta serealia atau kacang-kacangan yang biasanya sudah ditambahkan dengan asam folat. Kemudian asam lemak tak jenuh ini juga berfungsi untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Jadi kebutuhan mikro ini untuk trimester 1 ini biasanya memang dibutuhkan untuk perkembangan jaringan-jaringan janin. Nah, untuk asam lemak tak jenuh itu terdapat pada ikan laut, ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, ikan tongkol. Ya. Jadi inilah yang harus dikonsumsi ibu-ibu hamil pada trimester 1. Vitamin B12, vitamin D ini juga untuk perkembangan sel janin. Itu terdapat pada ternak dan produk olahan, produk kacang kedelai itu kayak tempe, tahu, telur, daging ayam, keju, susu. Sementara vitamin D selain terdapat pada bahan makan seperti ikan salmon dan susu, juga kita di daerah tropis dengan sinar matahari. Jadi untuk ibu hamil disarankan juga berjemur di pagi hari. Ada ibu hamil yang biasanya males-malesan gitu ya. Nah, karena mengingat pentingnya sinar matahari, diharapkan bisa keluar sebentar untuk berjemur mendapatkan vitamin D secara langsung. Sementara untuk trimester kedua, zat gizi yang dibutuhkan adalah vitamin A, itu untuk biasa proses metabolisme, pembentukan tulang, sistem saraf, juga penglihatan. Itu terdapat pada daging, ayam, telur, bebek, kangkung, dan sebagainya. Sementara kalsium itu pembentukan tulang dan gigi janin dan ibunya. Ya, ini terdapat pada yogurt, bayam, jeruk, ataupun roti gandum. Untuk tablet tambah darah, ini sebetulnya sangat penting untuk membentuk sel darah merah mengangkut oksigen seluruh tubuh. Namun ini yang suka jadi kendala bagi ibu-ibu yang hamil itu merasa males untuk minum tablet EVS. Sementara dosis yang harus diminum bagi ibu hamil itu minimal 90 tablet. Jadi ini memang harus kita waspadai ya untuk remaja-remaja sekarang juga. Di Balikpapan ada kebijakan khusus remaja putri meminum tablet tambah darah seminggu sekali. Untuk remaja putri yang masih bersekolah, semua ditanggung oleh pemerintah dan disarankan meminum tabletnya itu di hari Jumat. Ini juga terdapat dalam SK Wali Kota. Nah, untuk tablet tambah darah terdapat pada kacang-kacangan, sayur hijau, daging sapi, hati, ikan, dan sebagainya.
Untuk trimester ketiga, zat mikronutrien yang diperlukan adalah vitamin B6, membantu proses sistem saraf. Serat ini untuk memperlancar buang air besar atau mengatasi sembelit, ini yang terdapat pada sayuran dan buah. Vitamin C ini membantu penyerapan zat besi dan antioksidan ya, terdapat pada nanas, jambu, buah-buahan. Kemudian seng juga dibutuhkan untuk membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Seng terdapat pada kacang-kacangan, hati, sapi, telur, daging, dan sebagainya. Kemudian iodium juga sangat dibutuhkan. Ini terutama untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah seperti fungsi otot. Terdapat pada ya garam dapur, udang segar, ikan laut biasanya memang mengandung iodium. Nah, ini adalah isi piringku makan bagi ibu hamil. Kita ketahui bahwa sama seperti yang visualisasi tadi, jadi ada 2/3 ini adalah makanan pokok, atau kalau mau di ukuran rumah tangga 1,5 gelas, atau bisa diganti dengan 2 gelas mie kering, atau bisa diganti dengan 4 potong singkong, atau diganti dengan 6 iris roti tawar. Ya, beratnya kira-kira 140 gram. Ini kandungan kalorinya sama. Kemudian untuk lauk pauk itu bisa seperti 1 ekor ikan kembung atau beratnya sekitar 60 gram, atau bisa juga 1 potong besar ayam beratnya sekitar 80 gram. Bisa juga bola-bola daging atau 2 butir telur dan 2 potong tempe. Kemudian untuk buah itu bisa diganti, bisa dipilih jeruk 1 biji gitu yang besar ya, kira-kira 100 gram itu yang 1 kilo kira-kira naik ya 7 gitu ya. Kemudian 2 potong besar semangka, 2 potong besar pepaya, atau 1 potong kecil pisang Ambon. Ini untuk kebutuhan buah-buahan. Sementara untuk kebutuhan sayur ini bisa lebih banyak, bisa sayur pecel atau 1 mangkok bayam sedang. Nah, semua makanan yang ada di piring ibu hamil itu perlu ditambah, perlu dengan cuci tangan dulu sebelum makan, harus meminum air 10-12 gelas per hari, melakukan aktivitas fisik ringan 30 menit, dan juga tablet tambah darah 1 kali per hari. Ya, ini memang disarankan per hari 1 kali, tapi minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, ini adalah contoh menu ibu hamil. Ini misalnya makan pagi, itu bisa nasi goreng, ada nasi, ada ayam, ada telur, ada kacang polong, ketimun, dan selada. Kemudian bisa juga dengan jus melon. Kemudian untuk snacknya itu bisa berupa koktail buah. Selanjutnya dimakan siang, bisa ada nasi putih, daging bumbu Bali, dan kemudian tahu. Yang penting ada protein hewani dan ada protein nabati, ada sayur-sayuran, dan juga ada buah. Untuk snack sore itu bisa kita kasih kolak pisang ya, karena di sini juga tinggi kalorinya sebagai karbohidrat. Di sini mungkin ada santannya juga. Dan untuk malam, makan malam bisa dengan makaroni skotel atau diganti dengan apapun boleh, yang penting makan malam tetap mengandung karbohidrat, ada proteinnya, dan ada lemak kalorinya. Kemudian terkait dengan ibu hamil yang dikaitkan stunting, di Balikpapan itu mempunyai inovasi yang disebut cerita stunting. Cerita itu sendiri singkatan dari cegah, jaring, dan tangani. Nah, untuk kegiatan cegah ini memang kita mulai dari remaja. Yang pertama adalah ada pemberian tablet tambah darah remaja. Itu yang saya bilang tadi bahwa remaja dari usia 12 sampai 18 tahun masa sekolah itu kebutuhan tablet tambah darah ditanggung oleh pemerintah Kota Balikpapan. Nah, itu akan pembagiannya melalui sekolah-sekolah dan diminum setiap hari Jumat. Kemudian kita juga selalu mengadakan penyuluhan gizi seimbang bagi remaja di sekolah maupun di posyandu-posyandu remaja. Selain itu juga ada pemeriksaan kesehatan reproduksi dan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi Jatim.
Jatim untuk calon pengantin di Balikpapan juga memiliki satu inovasi yang kita kasih nama paket Jatim. Paket Jatim itu merupakan paket pelayanan kesehatan terpadu, paket singkatan dari pelayanan kesehatan terpadu calon pengantin. Nah, di paket itu diberikan kepada calon pengantin yang baru mendaftarkan diri di kelurahan, diberi satu paket di mana isi paket itu adalah vitamin, termasuk di situ tablet tambah darah, kemudian ada petunjuk atau pedoman bahwa apa yang harus dilakukan sebagai persiapan calon pengantin seperti TT, imunisasi dan sebagainya. Dan satu lagi adalah kertas rujukan untuk ke puskesmas. Nah, nanti dari rujukan itu, Jatim itu langsung ke puskesmas dengan menunjukkan rujukan, kita udah tahu bahwa oh ini Jatim dan harus mendapatkan pelayanan kesehatan ABCD dan lain-lainnya. Kemudian di Balikpapan juga sudah menerapkan untuk ANC berkualitas dan juga PMT Ibu Hamil. PMT Ibu Hamil selain dari Kementerian Kesehatan, kita juga mempunyai PMT lokal yang diakomodir di dana APBD. Selanjutnya ada gerakan masyarakat hidup sehat, ini mungkin di semua daerah ya, arahan dari Kementerian Kesehatan. Hanya di Balikpapan kita beberapa kali membuat germas bagi ibu hamil. Germas bagi ibu hamil di situ kegiatannya adalah senam ibu hamil, kemudian pemeriksaan ibu hamil, dan juga kami menyiapkan makanan yang berbentuk sayur dan buah yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian di kesehatan lingkungan ini biasanya yang ODF, Open Defecation Free, di mana di Balikpapan memang belum seluruh kelurahan itu ODF, namun kita lagi berjuang untuk ke arah ODF. Kemudian juga kita melakukan promosi kesehatan melalui berbagai media, baik media massa, kemudian baliho, kemudian kita juga membuat promosi-promosi gizi ibu hamil dan cegah stunting itu melalui name tag dan sebagainya. Kemudian juga ada penguatan regulasi, kita juga sudah punya peraturan tentang peraturan pemerintah tentang tablet tambah darah, kemudian juga SK Wali Kota tentang pencegahan stunting, kemudian yang terakhir adalah tim pencegahan stunting kota. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan CSR. Nah, untuk CSR itu adalah mereka memberikan bantuan berupa pangan kepada anak-anak stunting yang ekonominya kurang. Nah, ini biasanya kan kerjasama dengan perusahaan atau dengan organisasi profesi seperti Ikatan Istri Dokter atau ya, Ikatan Dokter, kemudian Persagi, juga dengan PPNI. Kemudian kita juga pembentukan kader kaya gizi, kader pembangunan manusia yang memang khusus buat stunting. Di sini adalah kegiatan-kegiatan cegah ini yang dilakukan di Balikpapan dalam rangka untuk pencegahan stunting. Sementara untuk menjaring, mungkin ini sama, ada penjaringan di Posyandu, kemudian di PAUD kita juga mengadakan penimbangan, kemudian penjaringan, dan setelah kita hasil penjaringan kita menemukan yang stunting, itu kita tanganin. Penanganannya yang tadi bisa kerjasama dengan CSR, memberikan makanan atau stimulan lainnya. Kemudian apabila dia sudah stunting dan disertai dengan penyakit bawaan, bisa kita rujuk ke FKTP atau FKTL, dan juga melakukan PMT pemulihan. Intinya untuk cerita atau cegah jaring tangan itu kita fokus pada 1000 HPK. Karena kita tahu apabila balita itu sudah di atas 2 tahun, pemulihan ke stuntingnya mungkin agak susah. Nah, ini yang 1000 HPK dan ini yang dilakukan oleh ibu hamil. Kemudian ini juga yang bayi sampai 6 bulan, ini yang di atas 6 bulan. Untuk yang ibu hamil, itu seperti yang saya sebutkan di depan tadi, bahwa ya suplementasi besi folat, ANC, PMT ibu hamil, penanggulangan kecacingan, suplemen kalsium, dan pemberian kelambu dan pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria. Di Balikpapan ada 1 kelurahan ya, tapi nggak endemi. Kemudian untuk bayi di usia 0 sampai 6 bulan, kita tahu sekarang gencar sekali promosi formula, sehingga kami juga harus giat mempromosikan ASI eksklusif. Jadi mempromosikan menyusui,
kemudian kita juga memberi vitamin A pada ibu nifas. Itu kita ada komunikasi untuk perubahan perilaku untuk memperbaiki pemberian makan pendamping ASI. Sementara untuk anak yang di bawah 2 tahun, untuk manajemen diare kita sudah menggunakan suplemen zinc, kemudian kita juga memberikan suplemen vitamin A, pemberian garam yodium, penata laksanaan kasus gizi buruk, pemberian obat cacing, kemudian PMBA ini pemberian makan bayi dan anak, dan pemantauan tumbuh kembang pertumbuhan dan perkembangan balita. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Balikpapan. Kemudian inovasi lainnya adalah kita punya Pusga Cerita Stunting. Ini merupakan pusat kegiatan cegah, jaring, dan tangani stunting. Ini adalah satu bangunan di mana di situ kita mempersiapkan dapur, kemudian ada kamar untuk bayi. Ini jadi tujuan kalau kita menemukan bayi yang gizi kurang ataupun yang stunting, kita kita tangkap, kemudian kita berikan edukasi bersama ibunya. Jadi ibu dan anak kita tahan di sini setengah hari. Di situ kita mengajari cara pemberian makannya, kemudian anak juga harus istirahat, kemudian juga ada permainan-permainan edukatif di dalam bangunan ini agar anak-anak itu tidak bosan. Jadi intinya si ibu kita beri edukasi begini Bu cara mengasuh anak gitu ya di selama kita memberi waktu selama 3 sampai 5 hari, tapi waktunya hanya setengah hari dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, ini adalah APE-APE kami support dari Dinas Kesehatan kepada Pusga Cerita Stunting, dan ini adalah saat peresmiannya. Selain itu di Balikpapan juga ada kegiatan bahwa satu kader memantau satu balita stunting. Jadi misalnya di RT 2 itu ada anak stunting, ini kader wajib memantau 2 minggu sekali, datang ke rumahnya, melakukan penimbangan, pengukuran, kemudian cara pemberian makan, bahkan ini ada yang sampai disuapin untuk anak-anak yang gizi kurang atau yang stunting. Nah, selain itu juga ada pemberian biskuit, ini adalah paket dari Kementerian Kesehatan, dan juga taburia. Taburia ini merupakan mineral yang dibubuhkan di dalam makanannya untuk menambahkan, di situ ada 10 vitamin tambahan, suplemen untuk anak gizi kurang. Nah, inovasi yang lain adalah ada pemasangan stiker di rumah. Jadi stiker itu kami buat seperti ini, cegah stunting itu penting. Ini kami tempel di rumah. Nah, kalau ditanya kita hanya bilang, oh di rumah ini perlu pemantauan karena ada ibu hamilnya atau ada balitanya. Padahal niat kami di Balikpapan bahwa dengan ditempel ini berarti rumah itu ada anak stunting, gitu ya. Jadi itu menimbulkan aware atau apa ya, kepedulian masyarakat atau kader bahwa dengan adanya di rumah ditempel stiker ini, oh menandakan rumah ini ada stunting dan harus kita perhatikan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Oka, kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Ibu Rinda, terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi banyak tahu ya Bu tentang stunting ini, apa yang saja dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kota Balikpapan, ya itu cukup bagus sih. Semoga menginspirasi wilayah lain juga untuk mempunyai program yang sama. Oke, baik. Untuk pembicara kedua, Ibu Titi Paswatri, dipersilahkan waktu dan layarnya. Baik, terima kasih Kak Okta. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Ya, kedengeran? Nggak?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, Ibu Siti Khomaria dan Ibu Rinda. Baik, perkenalkan saya dengan Tetri. Senang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk hadir di acara webinar kali ini. Baik, langsung saja ya, Bapak dan Ibu masuk ke materinya. Baik, yang pertama, kenapa sih gizi itu menjadi hal yang terpenting dalam prakehamilan ya, atau prakonsepsi juga itu. Karena kenapa? Yang pertama, persiapan kesehatan dan status gizi sebagai calon ibu sebelum memasuki kehamilan itu sangat penting. Karena kenapa? Seseorang biasanya tidak mengetahui dirinya hamil sampai usia kehamilan beberapa minggu, di mana saat itu janin telah mulai proses pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi bisa dibayangkan ya, bila ibu belum melakukan persiapan untuk kehamilannya, gitu. Jadi berarti saat ia mengetahui kehamilannya, ibu itu sudah melewati waktu beberapa minggu perkembangan janinnya. Padahal di waktu itu sangat minggu-minggu terpenting ya dalam pertumbuhan dan perkembangan janin seperti itu. Nah, kemudian masa 8 minggu pertama sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan adalah masa di mana semua cikal bakal organ tubuh itu dibentuk seperti otak, kemudian organ-organ vital lainnya gitu udah mulai dibentuk seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada periode emas atau disebut juga 1000 HPK. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rinda ya, 1000 hari pertama kehidupan. Itu ada 2 faktor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan generasi emas nanti untuk kedepannya. Ini yang pertama ada asupan gizi. Tentunya kita berpedoman kepada pedoman gizi seimbang ya, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, yang kedua ini status gizi calon ibu. Nah, ini sangat penting juga. Status gizi calon ibu itu biasanya kita nanti bisa hitung dengan IMT-nya, indeks massa tubuhnya, dengan menghitung berapa berat badannya dan nanti tinggi badannya berapa gitu. Dan status calon ibu ini harus dijaga ya agar tetap normal seperti itu. Karena nanti akan berpengaruh pada masa kehamilannya nanti gitu. Nah, 1000 HPK ini dimulai dari masa di mana pembuahan terjadi, kemudian dilanjutkan dengan kehamilan 9 bulan, 270 hari, kemudian ditambah dengan 1 tahun pertama, 365 hari, kemudian tahun kedua 365 hari. Jadi seperti itu. Baik, lanjut. Nah, di sini ada konsekuensi jangka pendek dan jangka panjangnya akibat masalah gizi pada 1000 hari periode kehidupan gitu. Jadi semisal IMT atau indeks massa tubuh sebelum kehamilan ibu rendah atau ibu pendek nanti akan berpengaruh terhadap janinnya. Janin kurang gizi pada masa janin dan usia dini seperti itu. Akhirnya kenaikan berat badan saat hamil tidak adekuat juga berpengaruh nanti terhadap janinnya. Kemudian akan timbul dampak jangka pendeknya. Yang pertama ada perkembangan otak yang terganggu. Yang kedua, pertumbuhan janin yang terhambat. Seperti itu. Nanti jangka panjangnya akan timbul lagi gangguan kognitif, mental, tentu juga akan berpengaruh terhadap pendidikan ya, kecerdasan nantinya setelah dewasa nantinya. Seperti itu. Dan selanjutnya, jika pertumbuhan janin terhambat, akan menimbulkan masalah gizi yang baru. Jadi ada stunting, gizi pendek, gitu, tinggi badan kurang, seperti itu. Baik, yang selanjutnya ini di sini ada persiapan selama masa prakehamilan. Nah, yang pertama ini kita harus menghindari zat-zat yang berbahaya. Terdiri dari apa saja? Tentunya yang pertama ada paparan polusi, baik dari polusi kendaraan bermotor,
kemudian polusi rokok, kemudian asap bakaran sampah juga itu kita harus menghindari. Kemudian hindari atau hentikan konsumsi minuman beralkohol. Itu kita harus menghindarinya. Kemudian yang kedua ada melakukan gaya hidup sehat gitu. Yang pertama gizi seimbang ditambah dengan suplementasi asam folat dan zat besi juga. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rinda juga ya, tadi beliau sudah menjelaskan tentang gizi seimbang dan suplementasi apa saja yang dibutuhkan gitu selama kehamilan juga tadi sudah disebut seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tetap harus beraktivitas fisik gitu. Berarti beraktivitas fisik contohnya apa saja? Seperti misalnya jalan santai, bersepeda, kemudian bisa berenang atau olahraga lainnya yang untuk melatih otot juga bisa dipersilakan gitu. Bisa 3 sampai 4 kali dalam seminggu dengan durasinya 30 sampai 40 menit seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini jaga indeks massa tubuh tetap normal gitu. Seperti yang tadi saya telah sebutkan ya. Jadi indeks massa tubuh harus dijaga agar tetap normal, hindari overweight, obesitas serta underweight pun harus dihindari seperti itu. Kemudian yang terakhir periksakan kesehatan secara rutin gitu. Jadi bisa memeriksakan kesehatan, mengkonsultasikan kepada dokter atau jika ada masalah lain bisa dikonsultasikan ke psikolog seperti itu. Periksakan diri jika ada masalah medis seperti itu bisa dilakukan ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Baik. Nah, ini yang selanjutnya ada rekomendasi zat gizi makro dan mikro sebelum kehamilan atau pra kehamilan seperti itu. Nah, kita tetap harus berpedoman yang pertama dengan pedoman gizi seimbang ya, gitu. Pedoman gizi seimbang. Nah, kemudian ini ada rekomendasi lagi yang lain seperti paling bawah ini di sini ada suplementasi seperti zat besi dan asam folat ini untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Seperti itu. Juga direkomendasikan pada remaja yang sudah memasuki masa menstruasi seperti itu. Nah, kemudian kita juga dianjurkan untuk konsumsi biji-bijian dan kacang-kacangan setiap hari sebagai sumber protein nabati seperti itu. Jadi kacang-kacangan, biji-bijian itu sebagai lemak nabati, protein nabati. Kemudian cukupi kebutuhan energi dan protein gitu. Energi kita bisa dapat dari sumber karbohidrat seperti itu. Sumber karbohidrat banyak ya. Jadi tidak melulu nasi. Gitu, bisa roti, bisa umbi-umbian, bisa pasta seperti itu, bisa kentang, bisa jagung seperti itu. Nah, itu juga merupakan sumber karbohidrat yang bisa kita ganti-ganti setiap hari. Jadi menghindari kebosanan seperti itu. Nah, kemudian batasi total lemak. Jadi total lemak harian itu tidak boleh lebih dari 30% kalau bisa. Serta menghindari lemak jenuh atau lemak trans. Nah, kita lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak yang tak jenuh. Seperti itu contohnya yang mengandung omega 3, omega 6 yang berasal dari produk ikan, kemudian kacang-kacangan, minyak nabati, seperti itu. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayur setiap hari. Nah, untuk apa? Karena di dalam buah dan sayur ini banyak mengandung mikronutrien, gitu. Mikronutrien, vitamin, mineral, kemudian serat, gitu, untuk mencegah konstipasi juga. Jadi kita bisa dapatkan mikronutrien di dalam sayuran dan buah. Juga sayuran dan buah kaya akan antioksidan ya. Fungsinya untuk kekebalan tubuh seperti itu. Nah, kemudian ini batasi gula kurang dari 5% energi dari total harian seperti itu. Kurang lebih 4 sendok makan gula, kita tidak boleh lebih dari 4 sendok makan gula. Seperti itu. Gula pasir, gula merah sama aja ya, gula aren seperti itu. Kemudian batasi garam beriodium maksimal 2 gram per hari. Nah, ini untuk mencegah terjadinya hipertensi. Seperti itu. Baik.
Nah, di sini saya jelaskan lagi 4 pilar gizi seimbang dan gaya hidup sehat. Jadi selain dari asupan makanan, fase prakonsepsi atau prakehamilan juga harus dijalani melalui 4 pilar gizi seimbang gitu. Yang pertama, konsumsi makanan beraneka ragam. Misalkan konsumsi sumber karbohidrat dianjurkannya ya boleh selain nasi seperti itu. Jadi bisa bervariasi seperti itu. Kemudian perilaku hidup bersih. Misalnya cuci tangan sebelum makan dengan air mengalir dan dengan sabun seperti itu. Kemudian mempertahankan berat badan normal agar indeks massa tubuhnya bisa terjaga normal juga. Yang keempat ada melakukan aktivitas fisik seperti itu. Nah, di sini ada target IMT ideal. Ternyata IMT indeks massa tubuh ideal itu ada di angka 18,5 sampai 24,9 gitu. Jika kurang dari 18,5 ini dikatakan underweight gitu. Dan jika di atas 24,9 ini sudah overweight seperti itu. Baik. Nah, kemudian ada di sini rekomendasi zat gizi mikro selama fase sebelum hamil. Di sini ada jenis zat gizinya, ada yang pertama zat besi, contoh makanan ada di daging, unggas, ikan, makanan laut, kacang, tahu, kacang mete, seperti itu. Kemudian kalsium biasanya ada di produk susu. Susu dan turunannya seperti yogurt, keju, kemudian ikan laut, bayam, sayuran hijau, brokoli, tahu, kemudian kacang almond juga. Kemudian vitamin D ada di telur, tahu di makanan yang difortifikasi dengan vitamin D, kemudian minyak ikan, kemudian di susu juga ada. Kemudian vitamin B12, ada produk susu, kemudian unggas, daging, ikan, juga telur juga ada kandungan vitamin B12-nya. Kemudian asam folat. Nah, asam folat bisa dari hati atau sayuran hijau, kacang-kacangan. Kalau dari buah bisa kita ambil dari buah jeruk. Kemudian yodium. Yodium ini tentunya yang pertama yang paling mudah dari garam ya. Garam yang sudah difortifikasi dengan yodium. Kemudian makanan laut, rumput laut juga bisa didapatkan yodiumnya dari situ. Kemudian seng atau zinc bisa kita peroleh dari daging, dari biji-bijian, dari kacang, dan dari coklat hitam juga ada di sana. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke gizi ibu hamil ya. Gizi ibu hamil. Jadi di sini ada dari PMK, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019. Di sini ada peningkatan kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan per orang per hari gitu. Nah, di sini saat hamil ada trimester 1 ternyata butuh nih tambahan energi sebesar 180 kilokalori. Proteinnya butuh tambahan sebesar 17 gram. Butuh cairannya tambahannya 300 mili, kalsiumnya tambahan 200 mg per hari. Kemudian naik di trimester kedua, energinya jadi bertambah 300 kilokalori, proteinnya 20 gram, airnya tetap 300 mili, kemudian kalsiumnya juga tetap. Di sini ada penambahan zat besi ya, tablet tambah darah 9 miligram gitu. Kemudian trimester ketiga ini sama ya, hampir sama dengan yang trimester 2, energinya 300, proteinnya 20, kemudian airnya ada 300 mili, kalsiumnya 200 mg, zat besinya ada 9 mg gitu. Dan di sini saya selipkan juga kebutuhan kecukupan gizi saat menyusui 6 bulan pertama seperti itu. Jadi kita saat menyusui butuh tambahan energi tentunya seperti itu agar ASI mendukung dalam tubuh dalam memproduksi ASI seperti itu. Jadi butuh energi tambahan sebesar kurang lebih 330 kilokalori. Proteinnya sebesar 20 gram. Airnya ini lebih banyak karena kenapa? Karena yang
seperti yang kita ketahui, bahan baku ASI itu dari air ya. Jadi kita butuh asupan cairan lebih banyak dari biasanya. Jadi kita butuh tambahan air sebanyak 800 ml dalam sehari. Seperti itu. Baik, ini selanjutnya penambahan kebutuhan zat gizi selama hamil. Jadi jika dikonversikan ke dalam makanan atau bahan makanan, di trimester 1 ini setara dengan biskuit 1 buah besar, atau biskuit bisa 3-4 keping biskuit seperti itu. Kemudian telur rebus 1 butir ditambah dengan telur rebus 1 butir. Kemudian susu bisa susu sapi gitu, susu sapi bisa 100 ml gitu, atau setengah gelas seperti itu. Nah, energi 180 kilokalori itu setara dengan makanan biskuit, telur rebus, dan susu seperti itu. Nah, di trimester 2 dan 3 energi yang tambahan energi yang dibutuhkan itu sebesar 300 kilokalori, setara dengan 1 mangkuk bubur kacang hijau. Nah, 1 mangkuk bubur kacang hijau ini isinya ada kacang hijau 5 sendok makan ukuran rumah tangganya, kemudian ada santannya 1/4 gelas, kemudian gula merah kurang lebih 1 sendok makan seperti itu, dan ada tambahan lagi telur rebus lagi 1 butir seperti itu. Baik, nah di sini kenapa penting asupan zat gizi selama kehamilan? Yang pertama karena adanya periode kritis gitu, karena di periode ini waktu spesifik untuk pertumbuhan dan perkembangan masing-masing jaringan seperti otak dan organ vital lainnya seperti itu. Ada hati dan jantung sampai minggu ke-14, kemudian paru-paru di minggu 10, di 10 minggu berikutnya, Kemudian pada akhir minggu ke-12 atau trimester 1, sebagian besar organ sudah terbentuk semua gitu. Nah, maka dari itu kenapa kualitas asupan pada trimester 1 itu lebih penting dibandingkan kuantitas makanan yang diasup seperti itu. Jadi lebih utama kualitas seperti itu. Maka dari itu ibu harus pandai memilih makanan yang padat gizi. Meski ibu umumnya biasanya pada trimester 1 ini kan mengalami keluhan mual, muntah, nggak nafsu makan, hilang selera makan, seperti itu. Namun ibu harus berusaha memenuhi kebutuhan gizinya. Itu misalnya bisa disiasati dengan makan makanan porsi kecil tapi sering. Jadi tiap 2 jam sekali ada makanan atau cemilan yang masuk, tentunya cemilan atau makanan itu harus dipilih-pilih kembali gitu. Baik. Nah, ini suplementasi zat gizi mikro. Jadi WHO dan Vigo merekomendasikan suplementasi zat gizi mikro pada ibu hamil. Itu ada yang pertama zat besi untuk mencegah anemia, pendarahan, anak lahir dengan stunting, kemudian BBLR gitu, berat bayi lahir rendah seperti itu. Kemudian asam folat untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, mencegah anemia juga, menjaga kesehatan sistem peredaran darah atau kardiovaskular, serta mencegah terjadinya kecacatan pada janin. Gitu. Kemudian yang ketiga ada kalsium. Jadi kalsium ini untuk pertumbuhan tulang dan gigi bayi. Gitu. Nah, jika ibu konsumsi kalsiumnya kurang, maka kalsiumnya itu akan diambil dari tulang ibu. Nah, ini akan beresiko untuk ibu osteoporosis gitu. Jadi ibu bisa menambahkan 2 gelas susu dalam makanan hariannya seperti itu. Baik, nah di sini ada tips cara mengatasi mual pada ibu hamil gitu. Yang pertama, makan porsi kecil namun sering gitu. Nah, di sini lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi sumber protein seperti itu. Kenapa? Karena protein itu merupakan gizi terpenting untuk pembentukan sel-sel gitu, pembentukan organ-organ, untuk mendukung pembentukan sel seperti itu. Jadi di sini ada kacang merah, bisa protein nabati, kemudian kacang hijau gitu, atau edamame gitu, silahkan boleh untuk cemilan gitu, pengganti cemilan seperti itu. Nah, kemudian ada permen jahe, karena di jahe tersebut ada kandungan ginjerol, itu bisa berinteraksi dengan sistem saraf pusat.
dan perut untuk memperbaiki gejala mual. Jadi bisa mengurangi mual-mual jika misalnya tidak hanya permen jahe ya, misalnya bisa dibuat menjadi minuman wedang jahe seperti itu, bisa ditambahkan dengan gula aren atau gula merah atau madu seperti itu bisa juga. Jadi tidak permen jahe tidak dalam bentuk permen saja, bisa dibuat sebagai minuman atau wedang seperti itu. Nah, kemudian konsumsi vitamin B6. Nah, vitamin B6 ini berperan memproduksi hormon serotonin. Jadi hormon serotonin ini untuk meningkatkan mood seseorang gitu. Jadi untuk memberikan efek senang, happy terus seperti itu. Jadi bisa meredakan mual dan muntah seperti itu. Nah, sumbernya dari mana aja? Bisa dari kacang-kacangan, bisa dari sayuran, bisa dari telur, daging, dan bisa juga dari susu seperti itu. Nah, selanjutnya konsumsi biskuit tawar, biskuit non gula bisa. Ini juga bisa juga untuk mengatasi mual karena ini kan tawar ya, tidak ada mengandung gula, biasanya juga bisa mengurangi meredakan mual dan muntah. Jadi bisa dibantu dengan konsumsi biskuit yang tawar, yang non selai, non sugar, non gula seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, batasi minuman bersoda. Karena kenapa? Karena minuman bersoda ini ternyata dapat meningkatkan produksi asam lambung gitu. Jadi kalau misalnya produksi asam lambungnya meningkat, otomatis mual dan muntah juga akan meningkat juga seperti itu, akan memperparah seperti itu. Jadi dibatasi bahkan dihindari dulu minuman bersodanya seperti itu. Baik, nah ini rekomendasi lain selama kehamilan. Yang pertama, pastikan makanan telah dicuci bersih dan dimasak hingga matang untuk menghindari patogen seperti bakteri bakteri salmonella ya, biasanya ada di telur yang kurang matang seperti itu. Nah, kemudian tidak dianjurkan juga makan makanan sayuran seperti lalap yang masih mentah juga tidak dianjurkan selama kehamilan seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan asupan kaya omega 3. Omega 3 itu biasanya ada di makanan laut, ikan kembung, ikan tongkol, seperti itu. Nah, omega ini termasuk asam lemak tak jenuh gitu, asam lemak tak jenuh ganda seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini mengurangi konsumsi ikan basking makarel dan kakap gitu karena mengandung merkuri dan agen neurotoksik seperti itu. Jadi harus mengurangi konsumsi ikan-ikan tersebut gitu. Nah, kemudian ada batasi kafein dan minuman bersoda gitu. Nah, kenapa? Karena di kafein ini sendiri bisa menghambat juga pembentukan HB seperti itu dan juga meningkatkan efek diuretik seperti itu. Kemudian batasi konsumsi teh herbal dan makanan kaya polifenol pada trimester 3 kehamilan. Karena kenapa? Karena dapat memicu kontraksi. Nah, selain itu, kandungan di teh itu ada yang namanya tanin. Nah, tanin ini ternyata dia faktor penghambat pembentukan hemoglobin. Nah, jadi kurang dianjurkan untuk mengkonsumsi teh secara berlebihan seperti itu. Jadi ya maksimal 1 gelas saja, 1 gelas dalam sehari seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup dengan tidur malam sedikitnya 6-7 jam dalam sehari. Kemudian yang terakhir ini lakukan stimulasi atau rangsangan janin bersama suami dengan cara sering berbicara dengan janin seperti itu dan menyentuh perut ibu gitu. Ini dapat melatih bonding juga ya, dapat membentuk bonding juga atau ikatan batin dari dalam perut seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh pembagian makan sehari ibu hamil. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Ibu Rinda ya. Untuk menunya yang lebih lengkap tadi oleh Ibu Rinda. Nah, di sini saya ulangi kembali. Yang pertama bahan makanan atau penukarnya. Di sini ada nasi. Jumlahnya dalam sehari yang direkomendasikan untuk diet 2100 kilokalori ini ada 5 porsi atau 5 penukar
5 penukar. Kemudian sayur dalam sehari ada 4 penukar, kemudian buah 4 penukar, lauk nabati, tempe atau tahu 3 penukar, lauk hewaninya bisa daging, bisa telur, bisa ikan. Nah, lebih dianjurkan lagi sumber hewaninya yang rendah lemak seperti itu. Di sini ada 3 penukar. Kemudian minyak atau lemak ya, sumber lemak ini di sini ada 4 penukar, gula. Di sini ada 3 penukar, serta di sini ada tambahan susu ya. Ada tambahan susu, di sini 1 penukar. Seperti itu. Nah, ini bisa dibagi menjadi 3 kali makan utama, 2 kali makanan selingan. Seperti itu. Jadi nasi 5 porsi ini bisa dibagi jadi makan siang, makan sore, atau makan malam gitu. Kemudian sayur juga sama. Seperti itu. Buah, kalau buah bisa dibagi menjadi snack juga ya. Jadi bisa untuk 5 kali seperti itu. Nah, lauk nabati, hewani, minyak, gula, susu. Nah, untuk susu kita bisa konsumsi di malam hari itu atau di pagi hari, itu tergantung dari ini ya, kesukaan masing-masing, jadi personal seperti itu. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini saya menambahkan gizi untuk ibu menyusui sedikit. Jadi kebutuhan zat gizi saat menyusui pada umumnya lebih besar dibanding saat hamil gitu. Jadi dalam 6 bulan pertama bisa ada tambahan energi sebanyak 330 kilokalori. Nah, dalam pelaksanaannya bisa dibagi menjadi 6 kali makan. 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan seperti itu. Kemudian di sini kebutuhan zat gizi makro dan mikronya ada karbohidrat. Karbohidratnya bisa meningkat sebesar 65 gram per hari atau setara dengan 1,5 penukar nasi. Seperti itu. Atau jika mau diganti dengan mie gitu boleh, atau dengan umbi-umbian atau dengan roti tawar juga boleh, silahkan seperti itu. Kemudian protein ada tambahan sebesar 17 gram atau setara dengan 1 penukar daging dan 1 penukar tempe. Kemudian lemak, untuk lemaknya sendiri di sini masih 4 penukar dalam sehari atau setara dengan 4 sendok teh minyak gitu. Nah, di sini lemak yang dianjurkan lemak tak jenuh ganda. Itu yang berasal dari seperti omega 3 dan omega 6 seperti itu. Kemudian vitamin dan mineral yang dianjurkan ini di sini B1, B6, B12, asam folat, ada vitamin A juga, ada kalsium juga, kemudian ada yodium seperti itu. Nah, cairan yang dianjurkan bisa 2 sampai 3 liter dalam sehari gitu. Nah, cairan tidak melulu air putih, boleh kita dapat dari susu, boleh dari jus buah, atau dari air yang tersedia dalam makanan, misalnya dari sayur bening atau sayur sop gitu juga bisa seperti itu. Jadi nggak melulu harus air putih ya, seperti itu. Baik, nah lanjut. Nah kemudian di sini agar ibu menyusui bisa tetap menjaga kualitas ASI. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang perlu dihindari. Di antaranya alkohol gitu. Karena alkohol sendiri bisa menghambat pelepasan oksitosin. Oksitosin itu apa? Nah, oksitosin itu hormon yang menyebabkan kontraksi sel sekitar alveoli sehingga akan mengganggu produksi dan kualitas ASI yang dihasilkan gitu. Nah, jadi ketika kita konsumsi alkohol itu akan menghambat pelepasan oksitosin, akhirnya aliran ASI menjadi tidak lancar seperti itu. Padahal di payudara ini ASI udah penuh, payudara sudah bengkak seperti itu karena oksitosin, hormon oksitosinnya tidak bisa dilepaskan atau terhambat pelepasannya, maka ASI-nya tertahan di payudara dan justru ini akan menimbulkan masalah menyusui yang lain seperti itu. Kemudian jangan minum obat-obatan kimia dengan sembarangan atau tanpa sepengetahuan dokter atau tenaga kesehatan karena beberapa zat yang terkandung dalam obat ini dapat meresap ke dalam air susu ibu seperti itu. Jadi jangan sembarangan untuk minum obat-obat yang kita beli sendiri, misalnya beli di warung seperti itu. Jadi harus sepengetahuan dokter, harus atas resep dokter seperti itu. Kemudian hindari rokok karena zat nikotin yang terdapat dalam rokok bisa meracuni bayi kita seperti itu.
Selanjutnya, ini dianjurkan untuk membatasi kopi, teh, dan soda. Seperti itu. Batasi konsumsi 1 gelas teh, kopi, dan soda dalam sehari. Jadi nggak boleh maksimal 1 gelas saja dalam sehari. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada mitos dan fakta selama kehamilan dan menyusui. Nah, katanya konsumsi es menyebabkan bayi gemuk. Nah, ternyata faktanya es itu tidak menyebabkan kegemukan kecuali esnya ditambahin gula atau ditambahin sirup atau misalnya ditambahin minuman kemasan lainnya seperti itu yang harus yang diaduk seperti itu. Nah, baru itu bisa menyebabkan bayi gemuk. Karena kenapa? Karena ada kandungan gulanya. Dan gula sendiri kan mengandung kalori, juga mengandung karbohidrat sederhana gitu yang akan menyebabkan bayi dan nanti bisa jadi kegemukan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini ada konsumsi buah nanas menyebabkan keguguran gitu. Jadi sebetulnya konsumsi 1 sampai 2 potong buah nanas tidak menyebabkan keguguran. Jadi masih boleh ibu hamil konsumsi buah nanas seperti itu asalkan sedang tidak ada gangguan lambungnya seperti itu. Karena kan nanas cenderung asam ya buahnya gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang lagi ada rasa tidak enak di lambung, di ulu hati, tidak dikonsumsi terlebih dahulu gitu. Nah, mitos yang selanjutnya ini ada konsumsi air kelapa membuat kulit bayi putih. Katanya gitu. Faktanya warna kulit bayi dipengaruhi oleh genetik gitu. Nah, di sini konsumsi air kelapa dapat meningkatkan kadar hemoglobin seperti itu karena ada kandungan elektrolitnya yang bisa membantu meningkatkan kadar hemoglobinnya seperti itu. Nah, mitos yang selanjutnya, makan ikan laut membuat ASI amis seperti itu. Jadi ini mungkin ikan laut kan amis banget gitu. Jadi kalau misalnya ibu menyusui makan ikan laut, jadi nanti asinya jadi amis juga gitu. Nah, ternyata juga nggak terbukti gitu. Justru konsumsi ikan laut itu dianjurkan karena sebagai sumber protein gitu. Omega 3-nya juga bagus dan asam folatnya juga bagus gitu. Jadi baik untuk dikonsumsi, bahkan dianjurkan gitu untuk dikonsumsi sebagai sumber protein hewani yang rendah lemak juga gitu ikan. Kemudian lanjutnya konsumsi makanan pedas menyebabkan bayi mencret atau diare. Ternyata tidak ada hubungannya ya. Jadi makan aja asalkan jangan keterlaluan gitu, jangan terlalu pedas seperti itu. Jadi tidak pedasnya ya disesuaikan seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada konsumsi kafein maksimal 1 cangkir kopi atau teh dalam sehari gitu. Karena kandungan zat besi pada ASI 30% lebih rendah pada ibu menyusui yang mengkonsumsi kafein dibandingkan dengan ibu menyusui yang tidak konsumsi kafein gitu. Jadi kafein itu sendiri berpengaruh terhadap zat besi pada ASI ibu gitu. Jadi kalau misalkan kebanyakan akan berpengaruh pada kandungan zat besi yang terdapat di air susu ibu seperti itu. Kemudian di sini ada pengaturan makanan juga. Di sini untuk diet sebesar 2.400 kilokalori. Nah, di sini ada dibagi menjadi 5 kali makan ya. Ada makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, malam, juga ada selingan malamnya gitu. Di sini ada bahan makanan, bisa nasi, karbohidrat atau nasi, atau sumber karbohidrat yang lain gitu. Bisa di sini, kemudian daging atau lauk hewani yang lain, bisa ganti-ganti dalam setiap hari seperti itu. Nah, kemudian ada lauk nabatinya, bisa tahu atau tempe atau kacang-kacangan yang lainnya seperti kacang merah seperti itu atau kacang polong seperti itu. Kemudian sayur-sayuran ini bebas, bisa sayuran yang berdaun atau yang umbi seperti itu, atau
kemudian buah-buahan juga perlu, kemudian minyak atau lemak, kemudian susu, kemudian di sini ada saya tambahkan porsi gula ya. Semisal nanti untuk di selingan pagi mau bikin bubur kacang hijau gitu bisa. Karena kacang-kacangan juga bisa membantu untuk meningkatkan produksi ASI seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, di sini saya tambahkan 2 refleks utama dalam proses laktasi. Yang pertama ada refleks prolaktin. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Jadi rangsangan pada puting susu itu ternyata menimbulkan rangsangan ke kelenjar yang ada di otak kita gitu. Jadi namanya kelenjar hipofise gitu. Jadi nah, kemudian ini mengeluarkan hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini sendiri yang akan berperan dalam memproduksi ASI. Nah, tentunya produksi ASI juga harus didukung dengan asupan makanan yang bergizi seimbang. Seperti itu, tetap berpedoman pada gizi seimbang gitu. Kemudian makin sering rangsangan penyusuan itu akan berpengaruh pada banyaknya produksi ASI gitu. Jadi makin sering disusui, makin sering ASI itu diperah, jadi akan meningkatkan produksi ASI gitu. Jadi prinsipnya supply on demand seperti itu. Kemudian yang kedua refleks aliran. Nah, ini aliran tadi sudah saya singgung sedikit hubungannya dengan hormon oksitosin gitu. Jadi rangsangan pada puting susu diteruskan ke kelenjar yang ada di otak, kemudian akan mengeluarkan hormon oksitosin gitu. Nah, hormon oksitosin tugasnya memacu kontraksi otot. Nah, ini yang menyebabkan ASI bisa keluar seperti itu. Makin sering menyusu juga ASI akan semakin lancar gitu. Nah, hormon oksitosin dipengaruhi oleh apa? Ternyata dipengaruhi oleh emosi ibu. Nah, jadi ini di sini ibu harus tetap happy gitu, harus bisa memanage stresnya dengan baik seperti itu supaya ASI-nya bisa keluar dengan lancar. Tentunya dibantu juga ini dengan Bapak nih ya, Bapak juga harus bantu juga, harus ngedukung juga dalam proses menyusui gitu, bisa bantu memijat misalnya seperti itu. Jadi bisa bikin ibu lebih rileks seperti itu. Nah, baik. Terima kasih. Sekian penjelasan materi tentang gizi prakehamilan sampai hingga menyusui dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kak Okta. Baik, Kak. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri atas pemaparannya. Aku juga jadi banyak tahu nih ya gitu, bahwa makanan-makanan apa aja yang perlu menyiapkan kehamilan sampai nanti mungkin gitu ya, dalam proses menyusui ini setelah melahirkan kan juga butuh menyusui untuk bayi yang lebih cerdas juga ya, selain ibunya lebih sehat dan bayinya lebih cerdas. Nah, mungkin kalau di sini boleh dibuka sesi pertanyaannya. Tadi ada dari Mbak Noviana Safitri Unila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin bertanya pada Kak Tepri, ketika seorang ibu sudah diklaim bahwa dia hamil, apakah makanan yang sekiranya itu amis, seafood tidak diperkenankan untuk dimakan? Sering, karena akan mengakibatkan amis pada darah yang keluar, serta mengenai makanan yang pada umumnya dipercayai. Apakah semua itu ada keterkaitannya atau hanya sebuah opsi atau mitos dari masyarakat? Terima kasih. Punten Mbak Tetri, dijelasin lagi nih tadi tentang mitos-mitosnya gitu ya yang ada di masyarakat. Baik, baik. Oke, baik dari siapa ya nih Pak? Oke. Viana Savitri. Ketika seorang ibu sudah diklaim bahwa dia apakah makanan sekiranya itu amis? Oke, dimakan amis pada darah. Nah, ternyata ini tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya ketika kita makan ikan, darah menjadi ikutan jadi amis gitu. Ternyata tidak ada hubungannya. Jadi justru konsumsi ikan ini dianjurkan gitu. Karena kenapa? Ikan sendiri yang pertama sebagai sumber protein hewani yang rendah lemak seperti itu. Dan di sana terkandung juga asam lemak yang baik omega 3 seperti itu. Jadi justru dianjurkan gitu. Jadi itu hanya sebuah mitos saja ya dari masyarakat seperti itu, Kak. Baik, semoga menjawab. Oke, baik. Tapi kalau misalnya makannya sayur-sayuran hijau tadi kayak katuk gitu, karena kan mungkin bagus nih kata orang buat menyusui itu berarti benar ya?
Nah, Atau ya, Mhm. jadi sebenarnya Kak ada juga makanan yang dinamakan galaktogoga gitu. Jadi makanan galaktogoga itu apa? Itu jadi bahan makanan yang bisa merangsang produksi ASI gitu. Nah, bisa dari daun katuk contohnya seperti itu. Kemudian juga dari kacang-kacangan, kacang hijau, kacang kedelai, kacang almond juga gitu. Jadi kita bisa konsumsi bahan makanan tersebut untuk merangsang produksi ASI seperti itu. Jadi zaman sekarang banyak ya Kak ya suplementasi seperti itu, suplementasi ASI booster gitu. Jadi lebih praktis gitu. Sekarang kan susah ya kalau untuk nyari daun katuk gitu, agak susah ya Kak ya gitu. Jadi di zaman sekarang nih udah lebih mudah ya, untuk lebih mudah bisa dapetin ASI boosternya seperti itu. Jadi bisa dikonsumsi aja, bisa aja gitu. Jadi juga biasanya tuh dipengaruhi juga oleh sugesti ibu gitu. Nah, jadi ya bisa pengaruh gitu. Jadi memang ketika kita konsumsi obat terus sudah tersugesti juga bisa mempengaruhi gitu. Jadi ya sah-sah saja bila kita mau konsumsi gitu. Oke, pertanyaan kedua dari Putri Rasekina Akmari ingin bertanya, ketika seorang ibu hamil, kan ada keadaan di mana seorang ibu mengalami yang namanya ngidam nih. Itu secara kesehatan bagaimana bisa terjadi ya? Kemudian terus ada mitos kalau keinginan ibu nggak terpenuhi, maka anaknya akan ileran, juling, dan lain-lain. Pertanyaan saya, bagaimana ngidam itu bisa terjadi dalam kesehatan? Terima kasih. Mungkin Bu Rinda dulu ya. Mungkin nanti Mbak Tetri bisa menambahkan. Iya, baik Kak. Ya, izin. Kalau ngidam itu sebetulnya itu sekali lagi proses psikologis ya, secara kesehatan juga sebetulnya nggak ada mungkin itu udah kepercayaan yang jadi oh iya nih kepengen nih, jadi ini namanya ngidam gitu. Padahal mungkin hanya keinginan, keinginan itu juga hanya keinginan sesaat, bukan selama ngidam terus-terusan gitu. Kemudian kalau dikaitkan dengan ileran, hmm, enggak juga sebetulnya. Jadi mungkin memang kebersihan anaknya yang kurang dijaga, makanya jadi ileran. Tapi kalau ngidam dengan ileran, ya itu sekali lagi mitos sih menurut saya, bukan fakta. Gimana Mbak Tetri? Iya, baik. Nah, saya setuju ya Bu ya dengan Ibu ya. Jadi kalau misalnya anaknya ileran itu bukan karena ngidam yang nggak terpenuhi gitu. Mungkin ya karena hygiene dan sanitasinya yang kurang baik seperti itu. Jadi benar yang dikatakan oleh Bu Rinda, saya setuju seperti itu. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ada dari Noviana Savitri Unila. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rinda, mengenai stunting pada anak-anak ada cerita kalau usia masih anak-anak mengikuti bela diri dan bagi kaki keringnya ditahan atau dipukul, tidak akan mengalami peninggian. Jadi dia lebih pendek, Bu. Kalau misalnya dipukul, nah, apakah hal tersebut mempengaruhi? Terima kasih, Bu. Enggak, itu sekali lagi mitos ya. Jadi untuk anak stunting itu penyebabnya bukan setelah melahirkan, setelah kelahiran, tetapi penyebabnya adalah pada masa kehamilan ya. Jadi pada masa kehamilan mungkin gizi ibu saat hamil tidak terjaga. Jadi prosesnya itu pada 1000 HPK. Nah, untuk mencegahnya memang kita mulai saat remaja. Jadi kalau sudah kanak-kanak, kemudian bela diri, yang kemudian apa tadi nggak bisa tinggi itu nggak ada hubungannya dengan stunting. Mitos lagi ya. Baik, Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, mungkin saya juga mau menanyakan nih ya, karena kan biasanya kalau saya di kantor gitu ya, demen banget nih gitu, makan micin, minum kopi itu udah biasa, apalagi ada promo-promo nih gitu, dan teman-teman saya juga mengalami. Nah, mungkin dari Bu Rinda maupun Bu Tetri nih, ada saran nggak sih buat kita yang, aduh, kalau nggak makan micin, nggak ngopi tuh nggak bisa hidup, gimana tuh, Bu? Coba Mbak Tetri dulu, mungkin Mbak Tetri itu kan gizi klinik ya, Mbak Tetri di rumah sakit ya. Kalau saya tuh namanya udah di gizi masyarakat gitu. Oke. Silakan Mbak Tetri. Baik, terima kasih Kak Okta dan Ibu Rinda. Ya, baik. Memang susah ya Kak ya, yang ninggalin yang gurih-gurih ya Kak ya, betul ya. Gitu. Jadi sebenarnya memang susah banget ya mengubah pola makan kita gitu menjadi yang lebih sehat itu memang tidak gampang ya Kak Okta ya. Gitu. Jadi
sebenarnya bisa kita yang pertama mungkin bisa membawa bekal dari rumah seperti itu. Jadi kita bisa menyiapkan diri dengan jenis makanan yang memenuhi dengan pedoman gizi seimbang gitu, dan kemudian bisa juga bekal buah seperti itu. Nah, karena kenapa nih buah? Karena di buah sendiri kan banyak mengandung serat ya Kak ya. Nah, sedangkan serat itu dia akan tinggal di lambung itu lebih lama gitu. Nah, efeknya gimana? Efeknya jadinya kitanya kenyangnya lebih lama juga. Jadi untuk konsumsi makanan-makanan atau cemilan-cemilan yang tinggi natrium kayak mecin gitu, kemudian tinggi gula, itu jadinya bisa ketahan gitu, bisa ditahan seperti itu karena masih kenyang, karena efek dari konsumsi buah-buahan gitu yang kayak serat seperti itu. Jadi mungkin bisa disiasati dengan ada berbekal buah gitu ya Kak ya. Seperti itu sih kalau saran dari saya ya Kak ya. Seperti itu. Baik, semoga menjawab Kak. Baik, silakan Ya. Ibu Indah. Pendapat dengan Mbak Tetri ya. Jadi micin kita kan memang belakangan anak lahir tahun 2000-an itu disebut generasi micin. Kemudian micin itu adalah zat penyedap, itu sebetulnya fungsinya kedudukannya sama dengan zat adiktif lainnya ya, seperti pemanis, pewarna, itu sama. Kalau itu zat yang menyebabkan gurih sedap gitu ya. Jadi memang ada batasan-batasannya, tetapi ya kalau kelebihan bagaimanapun juga tetap nggak ada. Itu bisa diawasin penggunaannya oleh Balai POM ya, kan untuk penggunaan zat gurih dalam suatu makanan. Cuman kalau ditanya efek bagi tubuh ya nggak bagus. Yang bagus bagaimanapun juga alami yang seperti Mbak Tetri bilang, sangulah dengan buah-buahan gitu ya. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi penting banget ya gizi seimbang ini gitu. Kalau bisa mungkin dari sekarang ya mau hamil gitu kurang-kurangin jajan promonya gitu. Biasakan untuk lebih rajin menyiapkan bekal gitu ya dibawa ke kantor atau ke sekolah atau ke kuliah gitu. Jadi kalau misalnya mau jajan udah kenyang karena udah ada bekal yang disanggup dari rumah. Nah, mungkin segitu aja kali ya Bu untuk dari pertanyaan mungkin tidak ada gitu. Saat ini boleh saya kembalikan ke Mas Abdul Fattah. Baik, terima kasih Kak Okta. Oke, mohon maaf ada gangguan suara tadi. Baik, terima kasih Kak Okta dan juga Bu Teti dan juga Bu Linda yang sudah membagikan wawasan dan pengetahuan kepada kita sore hari ini. Tentunya wawasan tadi mampu menambah wawasan kita dan mampu menambah kesadaran kita nih akan pentingnya menjaga ibu ketika hamil gitu. Dan tadi bukan ibu doang ya yang harus menjaga, tapi para bapak-bapak nih suami juga dan saya yang nanti akan menjadi suami juga jadi belajar gitu. Bahwa kita juga turut berperan dalam menjaga ibu yang sedang hamil agar nantinya anak terlahir dengan keadaan yang sehat walafiat dan jauh dari stunting. Jadi stunting itu bukan hanya dicegah setelah kehamilan, tapi juga bisa dicegah dari sebelum melahirkan gitu. Jadi di masa-masa kehamilan juga diperhatikan dari pola asupan gizi dan yang lainnya. Oke, kalau gitu sekali lagi makasih banyak kepada Bu Rinda, Bu Tetri, dan juga Kak Okta untuk waktunya. Untuk sebelum kegiatan kita sore hari ini, alangkah baiknya kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi kepada teman-teman sekalian dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya karena jarang-jarang nih kita bisa berkumpul ya sore hari ini gitu. Ada perwakilan dari RSUI dan juga ada dari Bu Rinda gitu dari Kalimantan Timur gitu. Kalau gitu langsung aja kita nyalain kameranya teman-teman yang bisa. Oke. Oke, sambil nunggu teman-teman yang mau nyalain kamera, aku mau ingetin nih, jangan lupa untuk sharing cerita kalian saat mengikuti webinar hari ini dengan cara mengupload story Instagram dan mention @okta.triviani, @dinkes_balikpapan, @rs.ui, dan juga @fatahABL. Nah, nanti caption paling menarik akan mendapatkan uang elektronik gitu. Oke, kalau gitu karena sepertinya sedang pada sibuk ya, jadi nggak ada yang bisa on cam. Jadi kita aja, aku, Bu Rinda, dan Bu Teti, dan Katri, mungkin yang lainnya bisa reaction aja nih, kayak reaction jempol, kalau misalnya emang nggak bisa on cam. Oke, aku izin mulai dokumentasinya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3.
Oke, boleh gaya bebas sekali lagi. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan sebanyak-banyaknya. Semoga wawasan yang hari ini didapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu Rinda, terima kasih Mbak Tetri. Terima kasih Mas Fatah. Izin live.